Ya, pertama siapkan 4 butir telur di wadah, kemudian masukkan 1 sendok teh SP, garam 1/4 sendok teh, lalu gula pasir sebanyak 200 gram, kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan kental berjejak. Setelah adonan kental berjejak, lalu matikan mixer. Kemudian masukkan 170 gram tepung terigu dan dicampur dengan 30 gram coklat bubuk. Untuk merek terserah ya. Kalau misal mau dijual mahal harganya, bisa pakai coklat bubuk yang kualitasnya bagus. Tapi kalau misal ini cuman mau dijual dengan harga murah, teman-teman bisa menggantinya dengan coklat bubuk yang lebih murah juga. Atau kalau mau di mix antara yang berkualitas sama yang murah itu juga bagus ya, biar rasanya juga enak walaupun murah. Saya masukkan ke adonan ini tepungnya separuh dulu, dan saya aduk perlahan biar pakai stick satu ya, jangan pakai perangkat teman-teman. Yang penting itu kalau misal memasukkan tepung pada adonan itu pakainya speed 1 dan pelan-pelan aja, nggak usah lama-lama. Yang penting kalau udah kelihatan kecampur semua, itu berarti udah selesai. Ini tepungnya udah kecampur semua, lalu aku masukin coklat pasta. Aku pakainya merek yang biasa, Red Bell, itu harganya murah dan terjangkau sekali. Di samping itu rasanya juga tetap enak. Itu sebanyak 1 sendok teh ya. Lalu aku mau rasa black forestnya itu lebih kuat, makanya aku kasih perisa black forest. Di sini aku pakai yang merek Magnum. Kalau nggak dikasih ini juga nggak apa-apa sih, sebenarnya rasanya juga udah enak. Ya, sekarang minyaknya aku masukin sebanyak 100 ml minyak goreng ya. Lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah, cukup tercampur aja. Nanti dilanjutkan dengan mengaduk pakai spatula. Maaf ya teman-teman, ada suara masuk laki-laki punya anakku itu di sebelah kamarnya masih mainan YouTube, jadi maaf ya kalau berisik. Nah, ini udah tercampur
campur semua. Lalu ini aku ketuk-ketuk itu sisa adonan yang ada di pengaduk mixernya. Kemudian aku aduk pakai spatula. Aku lanjut aduk pakai spatula itu untuk meratakan bagian bawahnya yang mengendap, entah itu sisa-sisa tepung yang tadi sama minyaknya, mungkin ya ada yang mengendap di bawah. Nah, itu lebih baik diaduk pakai spatula ya, biar lebih tercampur rata. Aku pakai loyang ukuran 22 kali 22 kali 7 cm yang aku oles mentega bawahnya aja ya, bagian dasarnya aja, pinggir-pinggir loyangnya nggak perlu. Kenapa? Karena menurut aku itu nanti biar nggak ngempes ya. Kalau misal aku nggak langsung balik adonannya, itu adonan masih tetap aman. Kalau kalau kelamaan aku nggak ambil kuenya itu dari loyang, itu kan kadang suka ngempis kalau pinggirnya pakai mentega. Nah, ini nggak perlu ya. Nah, ini kemudian hentak-hentakan loyangnya beberapa kali sampai itu keluar buih-buihnya itu ya di atas, biar nggak ada adonan yang bergelembung-gelembung biasanya kalau nggak dihentak-hentakan. Sebelumnya udah dipanaskan dan udah mendidih airnya, dan ditunggu kurang lebih 20 menit sampai matang ya. Nah, ini kalau udah matang kita tes tusuk dulu. Nah, udah nggak ada yang nempel, berarti ini udah siap diangkat. Oke teman-teman, sekarang saya mau lepasin kuenya ini dari loyang. Ini saya sisir dulu pakai pisau. Lalu saya balik di atas nampan aja ya, supaya gampang. Biasanya kalau saya ini diiris-iris menjadi 9 bagian, itu panjangnya kurang lebih sekitar berapa senti ya, itu yang saya pakainya wadah itu ukuran mika nasi kuning. Aku kurang tahu ya ukurannya. Kalau aku bilang itu, kalau pas mau beli cuman bilangnya mika nasi kuning gitu, jadi aku kurang paham ukurannya. Nanti dipasin aja sama mikanya, atau kalau mau dipotong-potong terserah ya mau dibagi berapa. Kalau ini kan kalau mau dijual 5 ribuan, ini ukurannya segini.
kuenya empuk sekali ya teman-teman. Nah, ini satu bagian ini nanti dibelah menjadi dua untuk digunakan untuk bisa dibagi menjadi 2 mika. Nah, ini mikanya ukuran nasi kuning biasa ya, yang buat selamatan nasi kuning itu. Nah, ini diukur dulu besarnya, kalau misal kepanjangan dipotong sedikit aja ya. Kita potong sedikit, sisanya nanti bisa dimakan. Nah, ini dibagi dua, bisa ya. Kalau masal mau lebih tipis lagi nggak apa-apa, nggak mau terlalu tebal, ini bisa jadi diiris jadi 3. Nah, satu bagian ini nanti akan diiris lagi menjadi 2 bagian ya. Nanti tengahnya dikasih selai stroberi. Nah, ini saya ambil satu bagian yang tadi udah dibelah jadi 2. Ini saya belah lagi jadi 2. Ini saking empuknya ya teman-teman. Nah, ini dibagi jadi 2. Setelah itu, satu sisinya ini ditaruh di mika dulu seperti ini. Lalu tambahkan selai stroberi atau selai blueberry juga boleh, sesuai selera. Kalau saya biasanya sih pakainya ini ya, selai stroberi. Lalu yang tadi bagian satu bagian yang diiris tadi ditumpuk di atasnya dan dikasih buttercream. Oh ya, ini buttercreamnya aku beli jadi, biasanya sih aku bikin sendiri, cuma karena lagi lagi nggak pengen bikin gitu ya, aku akhirnya beli aja 1 kilo. Itu bisa buat banyak ya, bisa jadi banyak kalau 1 kilo. Nah, ini nanti di atasnya aku mau kasih coklat serut. Aku di sini pakainya merek Dunia.
terserah coklatnya mau yang merek apa yang lebih murah lah, kalau ada nggak apa-apa. Ini juga harganya di sini 10.500 per batangnya, itu seberat 250 gram, dan rasanya juga enak, enggak enggak ngendal di lidah, enggak pahit juga, dia manisnya itu pas, enak sekali coklatnya. Setelah selesai coklat serutnya, di atasnya bisa dikasih buttercream ya, pakai squid satu semprotan aja, sama kasih selai strawberry. Nah habis itu diceraplos, udah deh jadi. Nah ini teman-teman, kalian bisa jual 5.000 sampai 10.000 ya. Kalau 10.000 pun masih pantas menurut aku ya. Tapi di sini saya jualnya cuma 5.000 aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, pertama siapkan 4 butir telur di wadah. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP, garam 1/4 sendok teh, lalu gula pasir sebanyak 200 gram, kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan kental berjejak. Setelah adonan kental berjejak, lalu matikan mixer. Kemudian masukkan 170 gram tepung terigu, dan dicampur dengan 30 gram coklat bubuk. Untuk merek terserah ya. Kalau misal mau dijual mahal harganya, bisa pakai coklat bubuk yang kualitasnya bagus. Tapi kalau misal ini cuman mau dijual dengan harga murah, teman-teman bisa menggantinya dengan coklat bubuk yang lebih murah juga. Atau kalau mau di mix antara yang berkualitas sama yang murah itu juga bagus ya, biar rasanya juga enak walaupun murah. Saya masukkan ke adonan ini tepungnya separuh dulu, dan saya aduk perlahan biar pakai stick 1 ya. Jangan pakai perangkat teman-teman. Yang penting itu kalau misal memasukkan tepung pada adonan itu pakainya speed 1 dan pelan-pelan aja, nggak usah lama-lama. Yang penting kalau udah kelihatan kecampur semua, itu berarti udah selesai.
Ini tepungnya udah kecampur semua, lalu aku masukin coklat pasta. Aku pakainya merek yang biasa, Red Bell, itu harganya murah dan terjangkau sekali. Di samping itu rasanya juga tetap enak. Itu sebanyak 1 sendok teh ya. Lalu aku mau rasa black forestnya itu lebih kuat, makanya aku kasih perisa black forest. Di sini aku pakai yang merek Magnum. Kalau nggak dikasih ini juga nggak apa-apa sih, sebenarnya rasanya juga udah enak. Ya, sekarang minyaknya aku masukin sebanyak 100 ml minyak goreng ya. Lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah, cukup tercampur aja. Nanti dilanjutkan dengan mengaduk pakai spatula. Maaf ya teman-teman, ada suara masuk spatulaku. Punya anakku itu di sebelah kamarnya masih mainan YouTube, jadi maaf ya kalau berisik. Nah, ini udah tercampur semua. Lalu ini aku ketuk-ketuk itu sisa adonan yang ada di pengaduk mixernya. Kemudian aku aduk pakai spatula. Aku lanjut aduk pakai spatula itu untuk meratakan bagian bawahnya yang mengendap, entah itu sisa-sisa tepung yang tadi sama minyaknya mungkin ya, ada yang mengendap di bawah. Nah, itu lebih baik diaduk pakai spatula ya, biar lebih tercampur rata. Aku pakai loyang ukuran 22 x 22 x 7 cm yang aku oles mentega bawahnya aja ya, bagian dasarnya aja, pinggir-pinggir loyangnya nggak perlu. Kenapa? Karena menurut aku itu nanti biar nggak ngempes ya. Kalau misal aku nggak langsung balik adonannya, itu adonan masih tetap aman. Kalau kalau kelamaan aku nggak ambil kuenya itu dari loyang, itu kan kadang suka ngempis kalau pinggirnya pakai mentega. Nah, ini nggak perlu ya. Nah, ini kemudian hentak-hentakan loyangnya beberapa kali sampai itu keluar buih-buihnya itu ya di atas, biar nggak ada adonan yang bergelembung-gelembung biasanya kalau nggak dihentak-hentakan. Sebelumnya udah dipanaskan dan udah mendidih airnya, dan ditunggu kurang lebih 20 menit sampai matang ya. Nah, ini kalau udah matang kita tes tusuk dulu. Nah, udah nggak ada yang nempel, berarti ini udah siap diangkat. Oke teman-teman,
Sekarang saya mau lepasin kuenya ini dari loyang. Ini saya sisir dulu pakai pisau. Lalu saya balik di atas nampan aja ya, supaya gampang. Biasanya kalau saya ini diiris-iris menjadi 9 bagian, itu panjangnya kurang lebih sekitar berapa senti ya, itu yang pakai saya pakainya wadah itu ukuran mika nasi kuning. Aku kurang tahu ya ukurannya. Kalau aku bilang itu, kalau pas mau beli cuman bilangnya mika nasi kuning gitu, jadi aku kurang paham ukurannya. Nanti dipasing aja sama mikanya, atau kalau mau dipotong-potong terserah ya mau dibagi berapa. Kalau ini kan kalau mau dijual 5 ribuan, ini ukurannya segini. Nah, itu kuenya empuk sekali ya teman-teman. Nah, ini satu bagian ini nanti dibelah menjadi 2 untuk digunakan untuk bisa dibagi menjadi 2 mika. Nah, ini mikanya ukuran nasi kuning biasa ya, yang buat selamatan nasi kuning itu. Nah, ini diukur dulu besarnya. Kalau misal kepanjangan, dipotong sedikit aja ya. Kita potong sedikit, sisanya nanti bisa dimakan. Nah, ini dibagi 2 bisa ya. Kalau mau lebih tipis lagi nggak apa-apa, nggak mau terlalu tebal, ini bisa jadi diiris jadi 3. Nah, satu bagian ini nanti akan diiris lagi menjadi 2 bagian ya. Nanti tengahnya dikasih selai stroberi. Nah, ini saya ambil satu bagian yang tadi udah dibelah jadi 2.
ini saya belah lagi jadi 2. Ini saking empuknya ya teman-teman. Nah, ini dibagi jadi 2. Setelah itu, satu sisinya ini ditaruh di mika dulu seperti ini. Lalu tambahkan selai stroberi atau selai blueberry juga boleh, sesuai selera. Kalau saya biasanya sih pakainya ini ya, selai stroberi. Lalu yang tadi bagian satunya, satu bagian yang diiris tadi ditumpuk di atasnya dan dikasih buttercream. Oh ya, ini buttercreamnya aku beli jadi. Biasanya sih aku bikin sendiri. Cuma karena lagi lagi nggak pengen bikin gitu ya. Ya aku akhirnya beli aja 1 kilo. Itu bisa buat banyak ya, bisa jadi banyak kalau 1 kilo. Nah ini nanti ini di atasnya aku mau kasih coklat serut. Aku di sini pakainya merek Dunia. Terserah coklatnya mau yang merek apa yang lebih murah lagi, kalau ada nggak apa-apa. Ini juga harganya di sini 10.500 per batangnya, itu seberat 250 gram. Dan rasanya juga enak, enggak ngendal di lidah, enggak pahit juga. Dia manisnya itu pas, enak sekali coklatnya. Setelah selesai coklat serutnya, di atasnya bisa dikasih buttercream ya, pakai spuit satu semprotan aja, sama kasih selai stroberi. Nah habis itu distraples, udah deh jadi. Nah ini teman-teman, kalian bisa jual 5.000 sampai 10.000 ya. Kalau 10.000 pun masih pantas menurut aku ya. Tapi di sini saya jualnya cuma 5.000 aja. Oke, terima kasih sudah menonton.